Indonesia Raya, keluarga besar Macan Putih Indonesia, keluarga besar Garuda Mataram Indonesia, keluarga besar 8 Kesultanan Nusantara. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pihak-pihak yang lain, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Marilah kita terus perjuangan yang belum selesai menuju masyarakat sejahtera, sentosa, adil dan makmur, sebagaimana amanat Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara, dan sebagaimana konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, bulan Maulud ini, mari kita jadikan satu manifestasi untuk merajuk kembali nilai-nilai kesatuan kebangsaan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanda kutip dalam bingkai NKRI. Kami hadir di tempat ini bukan mewakili satu golongan partai politik. Kami hadir di tempat ini tidak melaksanakan kegiatan politik praktis, baik langsung maupun tidak langsung. Kami berdiri di tempat ini atas nama kaki rakyat Indonesia yang terpanggil untuk meneruskan perjuangan menuju masyarakat sejahtera, sentosa, adil dan makmur, tanpa membedakan suku, bangsa dan golongan. Kami mengajak, marilah kegiatan-kegiatan seperti ini kita terus kembangkan di tempat-tempat yang lain. Hari ini hadir bersama-sama kami utusan dari Bima, Lombok, Kalimantan dan Bali. Kami ingin menjadi forum ini satu percontohan untuk pemerintah daerah tempat yang lain, untuk kesultanan di tempat yang lain, untuk kerajaan di tempat lain, untuk tokoh masyarakat, tokoh agama. Marilah kita bersama-sama menuntaskan kemiskinan. Sekali lagi atas nama keluarga besar yang telah kami sebutkan, kami mengajak khususnya para hadirin yang ada di tempat ini, kelurahan, kita tema yang akan kita angkat hari ini. Perjalanan Rasulullah yang begitu banyak menjadi suri teladan. Tetapi kami ingin mengangkat kepedulian Rasulullah. Betapa besarnya kepedulian Rasulullah kepada umat ini. Di dalam perjalanan, kesulitan yang dihadapi karena kepedulian. Bahkan di akhir hajat hidup beliau berkata, kalau aku mati bagaimana umatku. Ini hanya bukti kepedulian. Jadi hari ini tema Maulud kami angkat adalah kepedulian. Demikian juga sejarah mencatat begitu besar kepedulian para pendahulu kita. Sebelum ada NKRI di wilayah Nusantara, sudah ada komunitas yang berdiam di bumi Nusantara. Komunitas ini yang punya kepedulian terhadap bangsa yang dijajah berabad-abad. Komunitas apakah ini? Komunitas kerajaan, komunitas kesultanan, komunitas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang menjelma menjadi Sumpah Pemuda, menjadi gerakan nasional, akhirnya dalam implementasi gerakan Revolusi 45. Inilah yang membawa bangsa Indonesia maju pada pintu gerbang keemasan. Hari ini di tempat ini kami ingatkan juga, ada fakta sejarah ketika Republik Indonesia merdeka, 2 tahun pemerintah Republik Indonesia, TNI tidak mampu mempertahankan kemerdekaan. Fakta sejarah, Presiden Republik Indonesia pertama hijrah dari ibu kota negara kembali ke Jogja. Ini kebesaran kota Jogja dalam kepedulian mempertahankan kemerdekaan NKRI. Kalau dulu Paduka yang mulia Bapak Dr. I.Y. Soekarno bersama-sama HB ke-9, kini kami mengajak Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mari bersama-sama kami teruskan perjuangan yang belum selesai. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi kami berdiri di sini tidak untuk atas nama satu golongan partai politik. Tentunya di tempat ini ada yang bertanya-tanya, angka dari mana yang sangat fantastis? Ini kepedulian. Tentunya lebih muluk-muluk proklamasi pendahulu kita yang ingin merdeka setelah 3,5 tahun dalam penjajahan. Sangat-sangat fantastis. Why not? Kenapa tidak di dalam kemerdekaan ini kita ingin berbuat untuk rakyat Indonesia? Kita ingin berbuat, kita punya kepedulian yang besar. Apa arti sebuah nama? Apa arti sebuah nama? Yayasan Peduli Umat Nusantara. Kalau tidak punya bobot, tidak dapat implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Insya Allah dengan pencanangan infrastruktur desa, ini satu kepedulian yang tinggi. Di desa inilah rakyat miskin menanti dengan sejuta harapan. Uluran tangan siapa? Orang-orang yang punya kepedulian terhadap penderitaan rakyat. Orang-orang yang punya kepedulian terhadap kemiskinan.
Orang-orang yang punya kepedulian terhadap perasaan rakyat yang tidak mampu. Hari ini kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan paparan di Mabes TNI, Mabes MPAD, Polhukam, tentang apa yang kami canangkan. Nanti kemudian insya Allah satu kali kelak kami akan berkumpul di tempat ini atau di tempat lain bersama-sama meningkatkan rasa kepedulian nasional. Bagaimana mungkin kita akan berjuang untuk rakyat miskin? Bagaimana mungkin kita akan berbuat bagi rakyat yang tidak mampu kalau kita tidak punya kepedulian, kalau kita tidak punya saling peduli? Oleh sebab itu kami memberikan mengikuti Bapak Bupati Wonogiri, memberikan apresiasi atas segala kegiatan-kegiatan dari Yayasan Peduli Umat Nusantara. Ini arti sebuah nama, harus ada implementasi bobot dari sebuah nama. Tetapi kepedulian tidak semudah apa yang diharapkan. Bagaimana kita lihat perjalanan panjang Rasulullah, akibat kepedulian dia menghalangi berbagai tantangan. Bagaimana kepedulian pendahulu kita, Bapak Presiden pertama, Bapak Proklamator, bersama-sama tokoh pejuang yang ada di tempat ini. Apa yang mereka rasakan ketika berjuang, dan apa yang mereka rasakan ketika Indonesia merdeka? Hanya penderitaan yang terkesan dalam hidup mereka. Oleh itu, sebab itu kami sangat dukung, apresiasi penuh atas kegiatan dari Yayasan Peduli Umat. Tolong bukan hanya infrastruktur desa, tolong bapak-bapak sepuh pejuang kita, bapak-bapak yang telah berjasa terhadap NKRI, tolong diberikan sedikit kepedulian. Kami hadir di sini bukan mengkritisi pemerintah, tapi ingin menjadi partner strategi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Kota Madia, pemerintah kecamatan, sampai kepada pemerintah desa. Alamat kami jelas ada pada badan pengurus. Bila ingin berhubungan dengan kami atau ada kegiatan kami di sini yang melanggar hukum, silakan menghubungi badan pengurus. Alamat kami Avalis, pemerintah pusat tahu. Sekali lagi untuk badan pengurus, kami memberikan apresiasi atas program pencanangan infrastruktur desa. Kenapa? Karena disitulah akan bertumbuh ekonomi pedesaan. Baru-baru ada pencanangan dari Bapak Presiden tentang ekonomi pedesaan itu supaya ditumbuh kembangkan. Tentu Yayasan Peduli Umat akan ikut bersama-sama dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, tingkat 1 kecamatan sampai di tingkat desa. Disitulah dinding-dinding Nusantara, si miskin menangis dengan sejuta harapan kehadirannya orang-orang yang punya kepedulian. Antara lain seperti apa yang dicanangkan nanti oleh Yayasan Peduli Umat Nusantara. Sekali lagi kami berdiri di sini tidak mewakili satu golongan partai politik dan tidak melaksanakan kegiatan politik praktis, baik langsung maupun tidak langsung. Khususnya berbicara angka, anggaran yang sangat-sangat fantastis. Tentu di tempat ini akan ada yang bertanya, atau keluar dari sini akan bertanya, dari mana uang itu? Saya katakan bahwa aset dinasti Nusantara, aset amanah, prestasi, aset Ampera, ini yang kami sosialisasikan di Mabes TNI. Bahwa menurut hemat kami, TNI punya hak atas dana tersebut untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 45 melindungi kedaulatan sesuai Undang-Undang Pertahanan. Polri punya hak di sini untuk melaksanakan keamanan. Rakyat Indonesia punya hak. Soekarno pernah berpidato, setiap rakyat yang lahir punya 5 juta, satu kepala yang telah lahir. Dari manapun uang itu harus sesuai dengan prosedur hukum, harus sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku. Pertama-tama harus clean and clear, non-criminal, non-political, non-laundry money. Di beberapa tempat kami sudah melakukan diskus tentang undang-undang laundry money. Terakhir ini undang-undang yang tahun 15 tahun 2002 nomor 15 direvisi 2003, sekarang direvisi 2010. Belum disosialisasikan. Nah, forum-forum seperti ini, khususnya badan pengurus, kami himbau boleh berkomunikasi dengan kami untuk melakukan clearance. PPATK, QIG, BI yang memegang otoritas moneter, yang melaksanakan amanat undang-undang. Jadi apapun, dari manapun sumber uang itu, pertama-tama harus clean and clear, non-kriminal, non-political. Yang kedua, di dalam pelaksanaan teknis
harus sesuai dengan prosedur hukum, baik itu undang-undang otonomi daerah, undang-undang penanaman modal, khususnya undang-undang tindak pidana perbankan, termasuk undang-undang laundry money. Saya perlu ingatkan, di dalam undang-undang tahun 2010 sudah diamanatkan bahwa wali amanah berkewajiban untuk memberikan laporan. Sehingga ke depan kami akan memberikan bantuan kepada badan pengurus bagaimana untuk membuat clearance of fund. Jangan sampai niat baik kita akhirnya kita ngeganjal dengan undang-undang yang belum disosialisasikan. Nah, kami terpanggil untuk bersama-sama dengan yayasan tersebut meningkatkan rasa kepedulian. Sekali lagi, kalau ada saudara-saudara kita di tempat ini bertanya, dari mana uang fantastis ini menurut Bapak Bupati Wonogiri? Tapi beliau memberikan apresiasi penuh karena kepedulian terhadap infrastruktur desa. Kita tentu mengenal ada yang disebut pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Tentunya ini merupakan bagian tanggung jawab besar dari Bupati sebagaimana amanat undang-undang otonomi daerah yang sudah direvisi beberapa kali. Namun saya belum yakin apa seluruh kelurahan sudah ikut sosialisasi tentang peran Bupati sebagai penyelenggara negara tingkat kabupaten. Nah, kami sudah datangi beberapa kabupaten memberikan penjelasan bagaimana kolerasi dan sinerginya antara pemerintah daerah dan niat pendana untuk membantu meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan. Dalam undang-undang penanaman modal hanya dibagi dua bagian, asing dan lokal dalam negeri, berbadan hukum atau perorangan. Ini juga jelas amanat undang-undang. Berbadan hukum termasuk yayasan ini atau perorangan. Dalam negeri disebut penanaman modal dalam negeri. Dari luar negeri penanaman modal luar negeri. Saya ingatkan di tempat ini, jangan mengharapkan ada bangsa lain yang akan membangun, mengangkat penderitaan rakyat ini. Hanya di pundak kita sendiri inilah ke depan bangsa ini insya Allah akan tampil sebagaimana amanat proklamator kita. Bawalah bangsa ini tinggi sama sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Sekali lagi, harapan kami yayasan tersebut jangan segan-segan melewati tantangan dan halangan. Mengutip semboyan Paduka bahwa kesejahteraan tidak akan turun datang bagaikan hujan yang turun dari langit. Tapi marilah kita sing-singkan dengan baju. Medan juang terbentang besar di depan kami. Khususnya Badan Pengurus Yayasan Peduli Umat Nusantara, saya mengajak sing-singkan dengan baju. Bukalah dada dengan lapang menerima kritikan-kritikan, saran-saran, insya Allah memberikan dukungan yang besar untuk mencapai apa yang menjadi niat kita bersama. Demikian sebagai akhir kata, kami menyatakan mendukung penuh. Mulai daripada perencanaan, teknis, operasional, sampai melakukan clearance atas keuangan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan seiring dengan semangat otonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.